Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan, edisi Senin, 1 Maret 2021, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah Kabupaten Seruyan kembali melakukan perpanjangan kelima sistem kerja dari rumah atau work from home dalam upaya mencegah penyebaran dan memaksimalkan penanganan pandemi COVID-19 agar segera berakhir. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 agar tidak semakin meningkat, pemerintah daerah kembali melakukan perpanjangan kelima kerja dari rumah bagi seluruh ASN. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan Surat Keputusan Bupati Seruyan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Zainuddin Nur mengatakan, untuk semua aparatur sipil negara mulai dari PNS, tenaga pendidik, guru, dan tenaga kontrak agar dapat melakukan kerja mandiri di rumah masing-masing, di mana handphone harus tetap aktif dan kerja online, namun tetap siaga menunggu perintah atasan. Pelaksanaan disiplin kerja disesuaikan oleh kepala perangkat daerah masing-masing. Setiap perangkat daerah harus ada yang standby atau piket, minimal 2 orang pada eselon 2, 3, dan 4. Sekda menambahkan, untuk protokol kesehatan tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan. Pengamanan gedung kantor diatur mandiri selama 24 jam dengan sistem shift atau bergantian. Seluruh ASN dalam melaksanakan dinas luar dan dalam daerah hanya untuk hal penting dan mendesak, serta harus seizin bupati. Menurutnya, pejabat pembina kepegawaian harus memastikan agar pegawai aparatur sipil negara selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ASN yang melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan akan diberikan hukuman disiplin. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan mengeluarkan surat edaran jam operasional bagi seluruh pelaku usaha dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 agar segera berakhir. Untuk penyebaran pandemi COVID-19 di daerah ini masih cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan dalam upaya melakukan pencegahan, yakni dengan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan dapat mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Zainuddin Nur mengatakan, kepada pelaku usaha perhotelan, rumah makan, pengelola atau pemilik kafe, warung kopi, toko game online, warnet, pelaku usaha kuliner dan sejenisnya, agar turut serta menjaga kesehatan dengan melakukan perilaku hidup sehat dan bersih di lingkungan usaha masing-masing, dengan melakukan pembersihan dan disinfektan sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara berkala. Sekda menambahkan, kepada pelaku usaha agar dapat menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan alat pembersih sekali pakai atau tisu sebelum masuk ke tempat usaha, dan wajib menerapkan pembatasan jarak antar individu secara disiplin. Dan kepada seluruh pelaku usaha wajib menerapkan jam operasional usahanya, yaitu buka mulai pukul 7 pagi dan tutup pukul 21.00 atau jam 9 malam. Selain itu, seluruh pedagang pasar dadakan juga diminta untuk membatasi operasional usahanya, yaitu buka pukul 16.00 atau jam 4 sore dan tutup pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kebijakan yang diterapkan bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Hingga saat ini tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan hampir 90% sudah mendapatkan vaksinasi. Sisanya dikarenakan adanya sedikit keterlambatan saat pendistribusian vaksinasi untuk nakes yang berada di daerah atas. Vaksinasi bagi seluruh tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini sangatlah penting.
sebagai salah satu upaya pencegahan dan untuk menjaga kekebalan tubuh agar tidak terpapar COVID-19. Sehingga seluruh nakes penting menerima vaksin dikarenakan sering melakukan kontak dengan pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Mahdiniansyah mengatakan, sejauh ini untuk tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin hampir 90%, dan untuk 10%-nya masih belum, yang dikarenakan adanya keterlambatan pendistribusian vaksin khususnya di daerah Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Namun pihaknya menargetkan dalam waktu dekat seluruh nakes akan dilakukan vaksinasi sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Menurutnya, seluruh tenaga kesehatan yang telah menggunakan vaksinasi tidak ada yang mengalami efek samping apapun. Sehingga bagi nakes yang belum mendapatkan suntikan vaksin agar tidak takut untuk divaksinasi. Petugas kesehatan kita sudah hampir 90% melakukan vaksinasi. Jadi ada yang di atas saja kemarin itu terlambat sedikit. Mahdiniansyah menambahkan, untuk nakes yang sudah divaksinasi selalu dipantau menggunakan surveillance. Dari hasil surveillance tersebut dapat dilihat keadaan dari nakes yang telah divaksinasi, dan sekecil apapun keluhan atau kejadian pasca imunisasi akan tercatat. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelesaikan tahapan vaksinasi tahap pertama, meski harus kembali melawan fobia terhadap jarum suntik. Pada kegiatan vaksinasi tersebut, Ketua Dewan sangat antusias untuk mengikuti, di mana dirinya memang sudah lama menunggu untuk mendapatkan suntikan vaksin yang kedua, di mana kegiatan vaksin tersebut juga sekaligus sebagai contoh bahwa vaksin yang digunakan halal dan aman. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, di mana pada penyuntikan vaksin kedua ini sedikit rasa sakit dan tegang. Namun dirinya merasa tenang dan bersyukur karena sudah mendapatkan serta menyelesaikan suntikan vaksin yang kedua. Dan aturan tersebut harus diikuti sebagai upaya pencegahan COVID-19 dan meningkatkan kekebalan tubuh. Menurutnya, pada saat penyuntikan vaksin tahap pertama hingga saat ini tidak ada efek apapun yang muncul, hanya saja pada saat divaksinasi muncul rasa ngantuk. Namun dapat dipastikan tidak ada efek berbahaya apapun yang muncul setelah divaksinasi. Yang pasti hari ini lebih terasa sih, saya lebih tegang, lebih terasa. Cuma memang ya ini karena memang sudah batasnya harus dan aturannya harus 2 kali. Ya memang saya menunggu dari vaksin yang pertama, saya nunggu yang kedua ini biar tuntas selesai itu. Dan kemarin yang sekali lagi yang pertama tidak ada efeknya gitu, tidak ada. Ya memang saya ngantuk saat itu, cuma nggak ada efek yang demam ini nggak ada. Gitu. Ketua Dewan menambahkan, untuk tim gugus harus berupaya semaksimal mungkin agar mampu mendapatkan kuota vaksin yang banyak, supaya dapat mencukupi untuk keperluan masyarakat yang nantinya akan dilakukan secara bertahap. Tim Liputan Seruyan TV. Pada saat mengikuti vaksinasi yang kedua, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenakan pakaian pramuka. Hal tersebut dilakukan sebagai contoh kepada anggota Kuarcap agar tidak ragu untuk divaksinasi. Vaksinasi sangatlah penting bagi semua kalangan dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19. Dan saat mengikuti vaksinasi tahap kedua, Ketua DPRD mengambil inisiatif dengan mengenakan pakaian pramuka. Hal tersebut dilakukan karena Ketua Dewan juga menjabat sebagai Ketua Kuarcap, sekaligus memberikan contoh kepada pengurus Kuarcap lainnya agar jangan takut untuk divaksin. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, mengingat para anggota pramuka sangat aktif dalam melakukan kegiatan, aktivitas, ataupun sosialisasi lainnya, untuk itu vaksinasi juga sangat penting dilakukan kepada seluruh pengurus Kuarcap dan anggota.
Ketua Dewan menambahkan, tentunya untuk vaksinasi tahapan selanjutnya masih menunggu stok vaksin dari pemerintah pusat. Dan apabila pada saatnya nanti ada vaksinasi bagi seluruh pengurus Kuarcap, agar semua dapat diikuti dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Serta jangan sampai ada keraguan atau menolak apabila ada vaksin bagi pengurus Kuarcap. Jadi saya ingin memberikan motivasi kepada pertama pengurus Kuarcap. Pertama saya kan ketua Kuarcap gitu. Jadi saya memberikan contoh dulu bagi pengurus Kuarcap Seruyan dan kedua di seluruh anggota pramuka di Kabupaten Seruyan itu agar tidak ragu lagi untuk vaksin. Karena ya kita tahu bahwa anggota pramuka kan bisa aktif di mana saja. Jadi itu saya memberikan motivasi kepada mereka itu. Itu tujuan saya kenapa hari ini saya pakai baju pramuka itu bagi ketua Kuarcap dan otomatis memberikan motivasi, semangat dan keyakinan tentunya itu kepada seluruh anggota pramuka khususnya di Kabupaten Seruyan. Menurutnya, anggota Kuarcap kedepannya juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan halal, aman, dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan secara berkala terhadap sejumlah lampu penerangan jalan umum. Pengelolaan terhadap sejumlah penerangan jalan umum atau PJU khususnya yang ada di dalam kota Kuala Pembuang memang sudah seharusnya dilakukan secara berkala karena sangat berdampak pada pencahayaan jalan pada malam hari. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Harsandi, mengatakan, pengelolaan dan pengecekan secara berkala memang sangat perlu dilakukan untuk memastikan agar PJU yang ada di dalam kota khususnya bisa berfungsi dengan baik dan benar, serta yang pasti dapat memberikan penerangan pada saat malam hari. Selain itu, PJU tidak hanya berfungsi sebagai penerangan jalan, namun juga bisa menambah kesan indah untuk pemandangan di dalam kota Kuala Pembuang khususnya pada malam hari. Menurutnya, penerangan jalan umum tersebut memang sudah seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, mengingat selama ini masyarakat juga ikut serta dalam pembayaran pajak penerangan. Untuk itu diharapkan kepada pihak terkait untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap PJU yang ada. Dan jika memang anggaran memungkinkan supaya bisa dilakukan penambahan untuk sudut-sudut kota yang masih gelap gulita. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan makan airline sendiri.